Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah, menjadi yang terbaik merupakan satu keniscayaan yang harus selalu kita upayakan, karena Allah sudah menetapkan kepada kita kuntum khair ummah, kata Allah, kalian merupakan umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik tidak dengan serta-merta karena kita keturunan orang baik kemudian kita jadi baik, ternyata tidak. Karena Allah mengatakannya menggunakan kata khairun, artinya harus diikhtiarkan. Salah satu ikhtiar kita bangun di sepertiga malam atau bangun menjelang subuh, bergegas diri menuju masjid. Kemudian di masjid ada kajian, kita ikuti. Sesungguhnya orang-orang yang duduk di majlis ilmu, di majlis taklim, sesungguhnya dia sedang menapaki jalan menuju surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tema kesempatan pada kali ini karena kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Sebagaimana yang sama-sama kita tahu, di bulan Rajab kita sudah memohon, mengawali bulan Rajab kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Allah melimpahkan nilai tambah kepada kita. Gimana doanya, Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kumaha jadi kadinya apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'banan wa balighna Ramadan. Kita minta dilimpahkan kasih sayang Allah, ya, keberkahan, itu nilai tambah bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan yang tidak kalah penting, sampaikan wahai Allah kami pada bulan Ramadan. Nah, ini luar biasa. Nah, tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini tentang bulan Rajab merupakan bulan spektakuler. Kalau dulu dikenal dengan bulan irasional. Dari mana ceritanya? Sebagaimana yang sama-sama kita tahu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 800 kilo. Ditempuh oleh Rasulullah hanya sekejap mata. Singkat. Bukan hanya itu. Ternyata Rasulullah harus mi'raj ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril pun tidak sanggup melanjutkannya ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril mengantarnya hanya sampai ke langit ke-7. Hanya sebatas itu. Makanya peristiwa ini peristiwa yang irasional. Akal manusia mana yang bisa menerima? Ditempuh dalam jangka waktu sepertiga malam saja. Tapi itulah sebuah realita. Dari situ muncullah, ya, sebuah persepsi Rasulullah jangan-jangan Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja, seperti orang mimpi. Tapi dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, makanya Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq itu pada peristiwa yang spektakuler itu. Di saat orang tidak percaya kepada Rasulullah, Isra dan Mi'raj, Abu Bakar berdiri di hadapan umat pada waktu itu. Apa yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW
Jangankan hanya sekedar itu, lebih dari itu pun aku percaya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dari situlah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang aku ceritakan. Nah, dari situlah nampaknya kalau awal mulanya irasional, peristiwa itu menjadi rasional. Ketika kita coba untuk dikonversikan dalam realita yang kita hadapi sekarang. Saya ambil contoh saja, misalnya di rumah Bapak punya kolam ikan. Ambil seekor ikan, pindahkan ke keler. Kemudian ikan yang di keler itu Bapak ajak jalan-jalan. Bukan hanya keliling Indonesia, keliling dunia bawa itu ikan. Selepas dari itu masukkan ke dalam kolam kembali ikan itu. Maka ikan akan cerita kepada temannya, saya habis keliling dunia. Kira-kira ikan yang lain percaya nggak? Tidak akan percaya. Gimana percaya? Ya kan? Tapi realitanya ikan itu keliling dunia. Kenapa? Karena pemiliknya yang bawa. Begitu juga yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pemiliknya yang membawanya Rasulullah SAW, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemiliknya kan gitu. Maka bagi Allah itu sangat-sangat mudah. Dari situlah akhirnya sesuatu yang irasional menjadi rasional ketika dikonversikan dengan ikan tadi yang diajak jalan-jalan keliling dunia. Yang kedua, dari peristiwa itu Rasulullah SAW diberikan satu amalan yang menjadi dial indikator terhadap amal-amal yang lain. Kalau kita coba cermati Bapak Ibu, Rasulullah SAW biasanya mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, ini ada perintah zakat. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, ini ada perintah saum, ini ada perintah haji. Tapi sholat tidak Allah sampaikan itu. Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, aku ingin menyampaikan sesuatu, bawa dia ke Sidratul Muntaha. Tuh Pak. Tuh, amal yang lain kan cukup melalui malaikat Jibril. Tapi satu amalan ini Allah tidak titipkan kepada malaikat, ingin bertemu langsung dengan baginda Rasulullah SAW. Artinya pantaslah kalau sepulang dari Isra Mi'raj itu Rasulullah menyatakan satu statement, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, gitu. Nanti pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar akan dipanggil satu persatu. Dari panggilan ke panggilan berikutnya itu butuh waktu 300 tahun lamanya Pak. Dari panggilan ke panggilan itu 300 tahun. Gitu. Kita tahu satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah dari situlah akhirnya dinyatakan oleh para ulama bahwa akhirat adalah unlimited. Gitu. Akhirat unlimited. Makanya bahasanya khalidina fiha abada. Dunia limited. Pernah saya sampaikan waktu itu. Yang unlimited alam ruh. Unlimited. Berapa lama kita pernah hidup di alam ruh? Nggak ada yang tahu. Dari alam ruh dipindahkan ke alam rahim. Nah, mulai dari alam rahim ini alam yang limited, ditentukan waktunya, limited itu. Kemudian dari alam rahim pindah ke alam dunia, dunia juga limited, berapa lama kita tinggal di dunia. Sampai di alam dunia pindah lagi kita ke alam barzah pun alam limited, ditentukan waktunya. Sampailah kita ke alam akhirat yang unlimited. Awalnya sesuatu yang bersifat unlimited, kemudian berakhir pada sesuatu yang bersifat unlimited. Dari situlah disimpulkan oleh para ulama bahwa
Alam rahim, alam dunia, alam barzah merupakan bagian dari alam yang unlimited itu. Jadi dunia ini merupakan bagian dari alam akhirat. Maka rugi besar kalau kita bermain-main di alam dunia untuk sesuatu yang unlimited tadi, akhirat. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang sama-sama kita tahu pernyataan Rasulullah tadi, bahwa ada satu amalan yang menjadi dial indikator, menjadi tolak ukur terhadap amal-amal kita yang lain, yaitu sholat. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, apabila suatu negeri sudah tidak lagi konsentrasi dengan ibadah sholatnya, fantazirus sa'ah, kata Rasulullah, kita tunggu saja kehancurannya negeri tersebut. Begitu kata Rasulullah. Jadi negeri itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama masyarakatnya masih bisa menjaga ibadah sholatnya. Itu sampai luar biasa ibadah sholat itu, Pak. Tapi ketika sudah tidak lagi menjaga ibadah sholatnya, maka dihancurkanlah dunia ini. Luar biasa ibadah sholat ini. Maka oleh karenanya yang perlu kita perhatikan bagaimana kita menjalankan ibadah sholat yang bahasa Al-Quran itu adalah aqimus sholat. Tegakkan olehmu sholat, bukan af'alus sholat. Kerjakan olehmu sholat, bukan itu kalimatnya. Tapi aqama atau iqamah. Tegakkan, dirikan ibadah sholat itu. Kalau saya sering memberikan perumpamaan itu, seorang arsitektur dia akan mendirikan sebuah bangunan, Sementara pekerja bangunan dia akan mengerjakan bangunan, gitu. Iya kan? Bedanya di mana, Pak? Kalau seorang arsitektur dia akan mendirikan sebuah bangunan, maka dihitung betul. Bangunan akan didirikan 6 lantai, maka dihitung betul itu pondasinya. Kan begitu. Tapi pekerja bangunan nggak pernah berpikir untuk menghitung bangunan itu mau seberapa lantai pun, yang penting saya kerjakan. Berdirilah sudah. Adapun besok dia roboh, bukan tanggung jawab saya, kata tukang bangunan. Yang tanggung jawab arsitektur. Begitulah Allah memberikan sebuah gambaran tentang ibadah sholat kita. Aqamah sholat, tegakkan olehmu sholat. Nah itu, bahwa kita diperintahkan untuk menjadi seorang arsitektur dalam mendirikan ibadah sholat. Artinya kita hitung betul sholat yang kita lakukan ini mampukah anil fahsya iwal mungkar. Kan begitu konsep sholat itu. Salat yang kita lakukan ini harus mampu mencegah segala perbuatan keji dan munkar. Saya tidak bisa membayangkan di antara 3 calon presiden ada satu calon presiden yang nggak pernah sholat. Itu ada satu presiden yang nggak pernah sholat. Tinggal Bapak pelajari gitu. Tinggal Bapak pelajari. Luar biasa. Nah, dari sini betapa pentingnya nilai ibadah sholat itu, sehingga Rasulullah menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau menyaksikan aku sholat, kata Rasulullah. Nah inilah yang nampaknya saya ingin tekankan. Seperti apakah ibadah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah? Paling tidak ada dasar kalau sholat kita dinyatakan baik. Yang pertama, sholat dilakukan di awal waktu. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah sudah dijamin oleh Allah surganya paling tinggi, dijamin tidak melakukan maksiat, tapi ibadah sholat nggak pernah terlambat. Kalau bicara orang ya, kita ya nggak ada jaminan dari Allah surganya. Nggak ada jaminan tidak melakukan maksiat, tapi sholat sering terlambat. Ya, ini sebuah gambaran bahwa sholat yang bagus yang mencontoh Rasulullah itu adalah sholat selalu di awal
waktu. Oh, mungkin Rasulullah nggak punya kesibukan. Kata siapa? Rasulullah itu jauh lebih sibuk dibandingkan dengan kita. Lailan wa naharon, Rasulullah itu beraktivitas itu. Siang digambarkan oleh para sahabat taubahnya seperti singa yang lapar. Begitu luar biasa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah, itu semangat. Kita mah kadang-kadang masih bisa berleha-leha gitu kan ya, bersantai-santai. Rasulullah tidak, semangat jalankan ibadah sholat itu. Malamnya seperti rahib Rasulullah itu, yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai digambarkan bengkak-bengkak kakinya Rasulullah ibadah di malam hari. Kita ibadah pas-pasan. Iya kan? Aktivitas keseharian kita juga ya semungkin yang bisa kita lakukan. Rasulullah tidak, selalu maksimal yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Makanya sahabat itu memberikan gambaran Rasulullah itu taubahnya kalau siang seperti singa yang lapar. Wah, luar biasa. Kan singa kalau lapar, binatang apapun dikejar itu sekencang-kencangnya sampai kalah sama singa itu. Dikejar larinya. Nah, begitu sahabat memberikan gambaran tentang figur Rasulullah. Tapi malamnya taubahnya seperti rahib, begitu dekat dengan Allah beribadah, luar biasa. Nah, kita yang tidak ada jaminan itu semua, santai-santai aja kan gitu ya. Nah, paling tidak ini sebuah gambaran di bulan Rajab ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu amalan yang menjadi dalil indikator terhadap amal-amal kita yang lain. Fa in saluhat sairu amali. Nanti di yaumil qiyamah itu akan ditanya oleh Allah. Aina sholatuka? Bagaimana keberadaan ibadah salatmu? Orang tersebut mampu memaparkan ibadah salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat selalu di awal waktu. Kemudian yang keduanya khusyuk atau fokus. Yang ketiga tomaknina, tidak tergesa-gesa. Paling tidak ini yang harus kita capai nih, di awal waktu, kemudian fokus dan tidak tergesa-gesa. Mudah untuk kita lakukan, nggak ada yang susah. Bisa kita, karena semuanya kita yang mengendalikan. Contoh sederhana saja misalnya, kita lagi asik di depan komputer, wah mengerjakan pekerjaan yang deadline misalnya kan gitu ya. Kan kita yang mengendalikan. Begitu ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hentikan dulu, kan bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa. Tapi kita kadang-kadang rela mengorbankan sesuatu yang sangat-sangat signifikan. Hanya sekedar mengejar sesuatu yang belum jelas. Dunia itu nggak jelas, Bapak. Akhirat sudah pasti. Kan gitu. Jabatan nggak jelas. Akhirat sudah pasti. Nah, kadang-kadang kita menukar, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhirah. Banyak manusia yang keliru justru menukar kehidupan akhirat dengan dunia yang sifatnya hanya fana sementara. Nah, semoga ini menjadi pelajaran buat kita. Bulan Rajab ini bulan yang mengingatkan kepada kita satu amal yang menjadi tolak ukur terhadap amal yang lain. Makanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aina salatuka? Orang tersebut mampu memaparkan ibadah salat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, fa in saluhat sairu amali. Cukup aku tanya ibadah salatmu. Aku tidak akan tanya amal yang lain. Sebab kalau salatnya bagus, pasti amal yang lainnya pun bagus. Oh, ini semoga ini menjadi bahan evaluasi terhadap ibadah salat kita. Orang yang kedua ketika ditanya, dia tidak mampu memaparkan ibadah salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah, wa in fasadat sairu amali. Ternyata ibadah salatmu itu nggak bagus, maka aku tidak akan tanya amal yang lain, sudah pasti nggak bagus. Gitu. Makanya salat itu menjadi dalil indikator tolak ukur. Mari kita review kembali tentang ibadah sholat. Paling tidak yang tiga tadi. Pertama, kita menyegerakan diri, ya, sholat di awal waktu. Apalagi kalau mencontoh Umar bin Khattab, ya, bagaimana
Rasulullah itu 15 menit sebelum masuk waktu sholat sudah mempersiapkan diri. Kita mah udah dipanggil berulang-ulang dari Uswatun Hasanah, dari masjid apa tuh Al Jihad, terus berulang-ulang kita dipanggil, masih hare-hare kene wah itu kebayang tuh. Iya. Rasulullah tidak nunggu sebagaimana Umar bin Khattab nunggu. Tapi sekali waktu Umar bin Khattab enggak nunggu. Kenapa? Karena sedang menyaksikan pohon-pohon yang sedang berbuah di kebunnya. Bersyukur luar biasa Umar bin Khattab, ya Allah sungguh aku mensyukuri nikmat-Mu di mana pohon-pohon yang ada di kebunku semuanya berbuah. Ini rasa syukur yang tak terhingga. Ketika Umar bin Khattab sedang menyaksikan pohon yang sedang berbuah, tiba-tiba dari kejauhan suara azan memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetarlah Umar bin Khattab pada waktu itu. Ya Allah, di tengah-tengah rasa syukur yang aku rasakan, ternyata di saat itu pula aku telah berbuat maksiat kepadamu, wahai Allah. Luar biasa. Berangkatlah ke masjid. Sampai di masjid ternyata imam sudah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Makin bergetar Umar bin Khattab. Selesai sholat berdirilah Umar. Wahai jamaahku sekalian, ketahuilah olehmu Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaget kan semua jamaah. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bukankah kita baru menyelesaikan ibadah salat? Kenapa Anda mengatakan telah berbuat maksiat? Sebelum itu aku melakukan maksiat kepada Allah. Apa yang kau perbuat wahai Amirul Mukminin? Aku terlambat salat. Begitu datang ke masjid, imam sudah takbiratul ihram. Karena perbuatan itulah aku jadi lalai. Mulai saat dan detik ini aku infakkan kebun dan pohon itu ke Baitul Mal. Aku tidak lagi mau lalai dalam sholat. Masya Allah. Kumaha mun orang gitu Pak. Asik balas WhatsApp. Telat sholat bikin tah handphone ke masjid. Saya infakkan ya handphone ke masjid gitu Pak ya. Wah luar biasa yang lagi main laptop kan gitu ya. Lalai sholat, Allahu Akbar, kasih kental laptop ke masjid sugan, masjid pinuh ke laptop, handphone kan gitu ya. Apa saja yang membuat kita lalai, infakkan ke masjid. Masya Allah, apalagi masjid dalam pembangunan banyak. Nah, inilah figur-figur para sahabat Rasulullah itu sampai sedemikian. Karena tahu Pak, amal yang menjadi dalil indikator ini. Nah itu. Dari 3 yang bisa kita lakukan tadi ya di awal waktu bisa kita lakukan di awal waktu. Andaikan kita tidak bisa melakukan di awal waktu karena dalam perjalanan, aku fasilitasi kamu agar tetap sholat di awal waktu dengan jamak dan qashar. Tuh. Jadi selama ini orang memahami jamak qashar itu keringanan dari Allah. Tenang, kayak sholat mah bisa dijamak qashar. Nah itu teh salah pernyataan itu Pak. Justru Allah memfasilitasi jamak qashar itu karena Allah tidak mau dinomor sekiankan. Sekiranya tidak sampai, tarik waktu itu sehingga kamu tidak telat sholatnya. Begitu. Wah tenang aja nanti bisa dijamak qashar. Gitu Pak ya. Keringanan dari Allah. Akhirnya apa? Yang harus kita sholat zuhur nanti aja lah sholat asar. Belum sampai asar meninggal. Aku mah itu Pak. Iya, belum sampai asar meninggal. Macam-macam kecelakaan ini dan sebagainya. Bayang. Makanya Abdul Qasru, jadi yang paling abdul jamak qashar itu adalah menarik waktu. Bukan mengulurkan, menarik waktu. Itu. Jadi asar ke zuhur atau isya ke maghrib itu waktu yang paling pas. Yang paling afdol itu jamak qashar itu. Nah, ya, takdim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang fokus. Nah, ini kadang-kadang kita aneh Pak ya. Bilangnya sholat nggak pernah bisa fokus. Bahasa lainnya adalah khusyuk Pak ya. Tapi kalau lagi baca WhatsApp bisa khusyuk. Itu Pak ya. Aneh kita itu Pak ya. Jadi kalau baca WhatsApp itu Pak, bisa khusyuk itu teh. Kenapa bisa gitu Pak? Tapi sholat bilangnya nggak pernah bisa khusyuk.
Kalau lagi makan nih, makan yang kebetulan yang paling disukai, wah nikmatnya bukan main makan tuh, khusyuk lagi makan itu Pak. Bisa khusyuk, tapi sholat kenapa bilangnya nggak bisa khusyuk Pak? Babnya adalah bab mau atau tidak itu Pak urusannya. Mau khusyuk atau tidak itu aja. Kalau mau khusyuk, maka kita berusaha untuk khusyuk. Berusaha untuk khusyuk. Ya kita bilangnya nggak susah untuk khusyuk, tapi nggak pernah berusaha untuk khusyuk. Nah konsepnya adalah khusyuk sholat. Apa? Fokus dalam ibadah sholat itu fokus. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ini membagi khusyuk sholat itu tiga tahapan. Yang pertama adalah khusyukul awam, yang kedua adalah khusyukul khawas, dan yang ketiga adalah khusyukul khawasul khawas. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, kalau mau fokus sholatnya itu, yaitu kalau sholat itu harus fokus, kata Imam Ghazali, fokus yang paling dasar saja dulu harus dicapai. Fokus yang paling dasar itu kita sadar kalau kita sedang sholat, gitu. Banyak yang nggak sadar kalau kita lagi sholat. Sadar apa? Nggak sadar kalau lagi kita sholat. Tahu-taunya apa? Lagi di pasar baru. Itu ya. Di pasar baru padahal kalau tahu tadi dibelinya, aduh lebar itu bayangkan itu Pak. Salat lagi ingat di pasar baru, salat lagi ingat di sana sini. Apalagi yang waduh bisnisnya luar biasa. Umumnya kalau kita salat tidak fokus itu biasanya kalau sudah telat Pak. Tidak bisa fokus, pasti tergesa-gesa, kan gitu Pak ya. Wah tergesa-gesa. Coba kalau kita persiapkan, Masya Allah, padahal hanya butuh 10 menit saja. Hanya butuh 10 menit. Itu juga kelamaan jika nama sholat 10 menit Pak. Ya. 5 menit juga selesai sholat. Bayangkan kita mengorbankan yang 5 menit itu untuk yang sekian banyaknya gitu. Kan setelah 5 menit kan bebas kita. Tapi kita rela mengorbankan itu. Nah ini mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi buat kita. Jadi bulan Rajab adalah bulan evaluasi terhadap satu amalan yang menjadi del indikator buat kita. Nah ini ya. Jadi fokus begitu Pak. Fokus secara umum kata Imam Al-Ghazali, kita sadar bahwa kita sedang sholat. Sehingga kita tahu saya sedang berdiri di rakaat pertama, saya sedang berdiri di rakaat kedua, saya lagi berdiri di rakaat ketiga atau keempat. Ketika kita tidak sadar lagi sholat, akhirnya muncul pertanyaan, hari iya teh rakaat kesabarahannya? Iya kan Pak ya? Iya kan? Baru sadar kita, iya teh rakaat keseberapa itu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita sedang sholat, insya Allah tidak terjadi begitu. Sederhananya, ikutilah ibadah sholatmu, jangan sholat disuruh mengikuti kamu, gitu Pak. Ikutilah ibadah sholatmu, bukan sholat disuruh ngikutin kita. Bisa dipahami Pak? Ngikutin sholat itu, ya tadi kita sadar sedang sholat. Ini sekarang saya sedang membaca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, diikutin sholatnya. Ini rakaat pertama, kemudian ini rakaat kedua, diikutin sholatnya. Tapi ketika sholat disuruh ngikutin kita, ya tadi muncul pertanyaan tadi, asa maca surat Al-Fatihah tadi, gitu. Kenapa? Karena sholat disuruh ngikutin kita. Tapi kalau kita ngikutin sholat, begitulah Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan khusyukul awam. Nah itu. Kalau kita sudah terbiasa khusyukul awam, kita setiap sholat sadar diri kita sedang sholat, selalu kita fokus dalam ibadah sholat kita, maka tingkatkan ke tahap yang berikutnya yaitu khusyukul khawas. Jadi fokusnya sudah masuk kepada fokus secara khusus. Dimana kalau kita fokus, maka kita tahu apa yang kita baca, ya kita tahu yang kita baca. Bayangkan coba Pak, kan doa iftitah itu banyak sekali ya. Yang umum itu ada 2. Ini wajah tu wajhiya lillazi fatar samawat dan seterusnya. Kemudian Allahumma ba'id baini. Ada 2 ini yang umum ya, banyak digunakan itu.
Saya beri contoh saja misalnya. Ketika kita membaca tadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kita baca tapi keseharian kita tidak pernah, segala aktivitas kita ditujukan kepada Allah. Katanya inna salati wa nusuki wa mahyaya, tapi pada prakteknya tidak. Ya kan? Tapi kalau tadi ya khusul khawas, orang yang fokusnya sudah masuk pada kekhususan, dia sadar apa yang dia ucapkan di dalam sholat itu harus diimplementasikan pada keseharian. Kan begitu prakteknya. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, dari situ ketika kita sudah terbiasa, kita pahami apa yang kita baca, kita sadari, apalagi kan doa di antara duduk di antara dua sujud, Pak ya. Gimana itu teh? Rabbil firli warhamni. Wah, luar biasa itu doa, Pak. Coba kalau kita pahami itu. Ya kita minta ke Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah dalam sholat itu. Kamu wah lengkap itu. Sholat, makanya as-salat ad-doa. Makanya orang bilang sholat itu isinya adalah doa-doa semuanya gitu. Pada saat membaca surat Al-Fatihah saja misalnya. Ini sudah masuk tahapan khusu'ul khawasul khawas. Tahapan yang ketiga, Rasulullah seringkali membaca surat Al-Fatihah saja menangis, Pak. Pada saat membaca ihdinas siratal mustaqim, nangis Rasulullah. Artinya apa, Pak? Tunjukilah wahai Allah aku ke jalan yang lurus. Nangis Rasulullah. Rasulullah sudah ditunjuki oleh Allah ke jalan lurus, tapi nangis. Yang ditangisi siapa, Pak? Kita umatnya. Khawatir kata Rasulullah umatku minta ditunjukkan oleh apakah Allah ke jalan yang lurus setiap membaca surat Al-Fatihah kan gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus, tapi jalannya belok-belok terus gitu. Nah itu dalam ibadah salat. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Sampai ditegaskan lagi. Ghairil maghdubi alaihim, jauhkan aku wahai Allah dari murka-Mu. Siapa yang dimaksud di sini? Seperti orang Yahudi yang suka melalaikan apa yang Allah perintahkan, bahkan bukan hanya melalaikan, justru meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Itulah karakter Yahudi. Makanya al-maghdub dinyatakan oleh Allah. Waladhdallin, jauhkan aku wahai Allah dari kesesatan. Yang dimaksud seperti orang-orang Nasrani. Hidupnya dalam kesesatan, dalam kebingungan. Gimana nggak bingung? Tuhannya tiga. Kata Tuhan A maju, kata Tuhan B belok. Kata Tuhan C berhenti aja. Katanya. Gimana nggak bingung coba, Pak? Iya, itu. Akhirnya hari demi hari dijalani dengan kebingungan. Gitu. Nah itulah ya disebutkan dalam surat Al-Fatihah itu. Makanya kita minta apa? An'amta alaihim, ya Allah berilah tunjukilah aku ke jalan yang lurus seperti orang-orang yang telah mendapat nikmat darimu. Masya Allah, itu yang kita minta, Pak. Nah makanya tahapan yang pertama khusu'ul awam kita capai dulu. Kita sadar diri kita sedang sholat. Naik lagi ke tahapan berikutnya khusu'ul khawas. Kita taikkan tingkat fokus kita, fokus yang khusus, yang khusus. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah khawasul khawas, adalah tingkatan yang istimewa. Jumhur ulama mengatakan untuk bisa sampai kepada tingkatan yang istimewa rasanya berat, karena hanya para nabi dan rasul yang bisa mencapai tingkatan khawasul khawas, tingkatan istimewa. Kenapa? Karena suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Dari situlah akhirnya Rasulullah menyatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, kata Rasulullah. Ini perlu kita pahami. Kenapa? Kata Rasul, ketahuilah olehmu bahwa ibadah salat itu sesungguhnya mi'raj. Nah, ya, mi'raj. Pertemuan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat itu, mi'rajul mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah mi'raj ke Sidratul Muntaha.
mi'rajnya kita melalui ibadah sholat. Ya, sholatu mi'rajul mu'minin. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, ini ya tahapan fokus. Kemudian yang ketiganya, Rasulullah sholat tidak pernah tergesa-gesa, Pak. Kadang-kadang kita nggak jelas sholat, pengen buru-buru selesai. Udah selesai sholat ngapain? Udah terjelas, duduk-duduk, santai-santai, kan gitu Pak ya. Nah, nggak jelas kita kadang-kadang itu. Nah, Rasulullah itu tamaknina. Yang namanya tamaknina itu, idza qira'atil Quran, ya, di situ disebutkannya ketika dia membaca Al-Quran, apa itu Al-Quran dibacanya? Tartila. Ya, ketika dia membacakan ayat demi ayat di dalam ibadah sholatnya itu, maka dibacanya dengan bacaan yang tartila. Yang namanya tartil itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, yang sedang-sedang saja. Itu yang disebut dengan tartil, itu adalah pertengahan. Itu tartil. Nah, ini kan kita kadang-kadang kalau bulan Ramadan terutama ini, wah, masjid-masjid itu berlomba sholatnya itu. Amin. Wah, cepet itu bacanya. Berlomba-lomba. Padahal baca Al-Quran tartil. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanati bi asri amsalya. Wala aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Begitu kata Rasulullah. Baca Al-Quran dengan bacaan tartil. Sebab ketika kita membacakan Al-Quran secara tartil, satu huruf itu merupakan satu kebaikan. Wal hasanati bi asri amsalha, dari satu kebaikan itu Allah berikan tambahan bonus berupa 10 pahala. Satu huruf satu kebaikan, kemudian dikasih bonus 10 pahala oleh Allah. Wala aqul alif lam mim harfun, jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin tetapi alif harfun, alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim saja, kita mendapatkan 3 kebaikan dan 30 pahala. Masya Allah, luar biasa. Nah, disitulah pentingnya kita baca Al-Quran secara tartil, bacaan dengan bacaan tartil. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kemudian kita harus ukur ibadah sholat kita dengan ukuran sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran yang pertama adalah al-janibu takbiri. Ini ukuran yang pertama. Apa itu al-janibu takbiri? Yang dimaksud dengan al-janibu takbiri ini adalah dimensi takbir, takbiratul ikhram. Kita takbiratul ikhram ya, mengatakan Allahu Akbar. Maka jumhur ulama melalui takbiratul ikhram maka terbentuklah pribadi yang tawadu. Itu melalui takbiratul ikhram terbentuk pribadi yang tawadu. Kalau kita sholat tapi nggak punya sifat tawadu, nah perlu diperbaiki ibadah sholatnya. Apa itu tawadu? Tawadu itu punya 2 ukuran, secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, tawadu artinya merendahkan diri di hadapan Allah, itu secara vertikal. Yang dimaksud merendahkan diri tadi, begitu ada undangan Allah, menyegerakan diri kita. Tinggalkan yang lain, segerakan Allah. Itu disebut dengan tawadu secara vertikal. Kita rendahkan diri kita. Nah, kita kadang-kadang nggak merendahkan diri kita kepada apa di hadapan Allah, tapi kita seringkali merendahkan diri kita kepada selain Allah. Dengan aktivitas kita rendahkan diri kita sampai rela sholat zuhur jam 2. Dengan aktivitas kita rela sholat sampai jam 3. Nanti biar sekalian dengan asar. Allahu Akbar. Iya kan? Sholat zuhur jam 3. Biar sekalian dengan asar, kan mau pulang kerja sekalian. Allahu Akbar. Iya, sampai seperti itu. Nah, itu yang saya sering sampaikan itu. Kita tidak adil, Pak. Apa coba? Kita dapat undangan, Pak, ke istana.
disuruh ngumpul di istana jam 8. Kira-kira kita datang ke istana jam 8 atau jam 7 udah standby, Pak? Bahkan jam 6 pun udah nongkrong di istana kita. Iya kan? Nggak adil kita. Apakah istana bisa ngasih kebahagiaan kita? Tidak. Istana bisa memberikan keselamatan kita? Tidak. Istana bisa memberikan kesehatan kita? Tidak. Tapi kita rela nunggu berjam-jam. Iya kan? Sementara Allah pemilik segalanya, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan keselamatan. Allah. Hare-hare weh. Nah, ini semoga menjadi pelajaran buat kita. Iya kan? Apapun yang menjadi alasan kita. Kita kan seringnya apa? Beralasan, Pak ya? Kita seringnya beralasan. Maka oleh karena itulah Bapak dan Ibu, semoga ya di sini ya. Dari mulai tadi al-janibut takbiri, tawaduk kita secara vertikal, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita rendahkan diri kita di hadapan selain Allah. Tuh kita lihat sekarang. Ada orang yang merendahkan diri di hadapan kekuasaan. Ya, jabatan, harta. Kan gitu ya. Performan. Wah, luar biasa. Direndahkan dirinya di hadapan itu semua. Padahal kita hanya boleh merendahkan diri hanya di hadapan Allah. Kepada selain Allah haram hukumnya kita merendahkan diri. Haram, Pak. Itu jumhur ulama. Haram kita merendahkan diri kepada selain Allah. Tapi realita yang terjadi banyak sekali manusia-manusia yang justru merendahkan diri di hadapan selain Allah. Nah itu. Nah kemudian secara horizontal kita rendah hati kepada sesama, cukup rendah hati gitu. Nah kadang-kadang dibalik, kepada Allah rendah hati, kepada sesama rendah diri. Nah ini kan dibalik, Pak ya. Kan itu. Rendah diri hanya boleh kepada Allah, selain Allah haram hukumnya. Itu jumhur ulama, sepakatan ulama. Apa dasarnya kita merendahkan diri karena apapun? Karena kekuasaan, jabatan, harta, performan, gak ada dasar. Kita hanya boleh merendahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah lah pemilik segala-galanya. Nah itu. Al-janibut takbiri, membentuk kepribadian kita menjadi tawadu. Kemudian yang kedua adalah al-janibu zikri. Kita tahu isi sholat adalah zikir, mengingat Allah. Nah ini juga menjadi pelajaran buat kita. Lagi sholat ingat segala. Harusnya zikrullah kan gitu. Bahwa sholat kita sedang zikrullah, sedang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan di situ. Makanya tidak heran kalau Rasulullah itu membaca surat Al-Fatihah sampai nangis. Bahkan yang pernah terjadi yang cukup mengejutkan para sahabat dan termasuk istri Rasulullah. Pada saat Rasulullah sholat malam itu, istrinya ikut di belakang sholat. Sampai istrinya terheran-heran. Apa yang sedang terjadi pada diri Rasul. Jadi Rasulullah itu, Pak, menahan tangis yang begitu luar biasa. Jadi menahan tangisnya itu sambil ditutup mulutnya itu terdengar seperti air yang mendidih, mengejolak itu, Pak. Gerubuk. Di tangan Rasulullah nangis itu. Rasulullah tak terasa seluruh baju Rasulullah itu basah dengan air mata. Dalam kondisi seperti itu, istri Rasulullah Aisyah tidak berani menanyakan apa yang terjadi. Gak berani. Sampai akhirnya Bilal bin Rabah menjemput Rasulullah untuk sholat subuh. Melihat kondisi Rasulullah sudah lebam wajahnya, ya. Bilal juga nggak berani nanya, Pak. Dibawa aja Rasulullah langsung ke masjid jadi imam. Selesai sholat, sahabat yang bertanya, ya Rasulullah apa yang terjadi pada dirimu? Aku menyaksikan wajahmu begitu lebam, nampak engkau setelah habis menangis seperti itu. Ya betul kata Rasulullah. Semalam aku membaca surat Ali Imran. Berulang-ulang aku bacakan, tepatnya dalam surat ayat 191. Aku ulang-ulang. Berarti udah suruknya. Itu waktu suruk? Hah? Kelebihan.
Oh, itu kode. Ayah istilah kode dia mah. Ya, jadi sahabat bertanya, apa yang terjadi pada dirimu wahai Rasulullah? Aku membaca surat Ali Imran, setelah surat Al-Fatihah membaca surat Ali Imran, ketika sampai di ayat 191, aku sudah tidak bisa lagi menahan rasa tangisku, kata Rasulullah. Apa isi dari surat Ali Imran itu, Pak? Ada yang hafal, Pak? 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Hanya ulil albab ketika sholat membaca ayat ini langsung menangis. Kenapa? Nah, di sini yang dimaksud ulil albab itu allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Di segala situasi dan kondisi dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Makanya Rasulullah nangis. Kenapa engkau menangis, Rasulullah? Bukankah Allah sudah menjamin engkau? Bukan itu yang aku maksud, kata Rasulullah. Aku menangis bagaimana ayat itu dibaca oleh umatku. Dia baca, tapi dia tidak mampu memahami ayat tersebut. Aku sedih, kata Rasulullah. Sehingga apa yang terjadi? Disitulah Rasulullah mengulang-ulang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Semuanya banyak memberikan manfaat kepada aku. Aku khawatir melalui ayat itu dibaca, tapi umatku banyak menyia-nyiakan apa yang telah kau ciptakan. Yang Rasulullah sedih, umatku banyak yang menyia-nyiakan waktu. Ya, kita sadar tentang itu. Makanya Rasulullah menangis. Yang ditangisi bukan dirinya, tapi menangisi umatnya. Itulah karakter seorang pemimpin. Ya. Jadi yang selalu diingat adalah umat. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Bagaimana keberadaan umatku? Umatnya, Pak. Nah, ya pas kebetulan kita akan memilih seorang pemimpin, cari pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, kan gitu ya. Yang peduli terhadap rakyatnya. Yang peduli terhadap rakyatnya itu bukan hanya sebatas pencitraan, kan gitu ya. Bukan hanya pencitraan, tapi memang benar-benar peduli terhadap rakyat. Nah, penting ini kita pahami seperti itu. Bagaimana Rasulullah menangis, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi semakin jelas sudahlah betapa pentingnya kita mengembalikan terhadap diri kita masing-masing tentang satu amalan yang menjadi dalil indikator terhadap amal-amal yang lain. Al-janibuz zikri, dalam sholat kita selalu ingat Allah. Tentunya Rasulullah mencontohkan bukan hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat pun harus tetap ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah. Yang ketiga, yang terakhir, al-janibus salami. Nah, al-janibus salami yaitu sebelum kita akhiri ibadah sholat, yang menjadi ukuran di sini, Pak. Allah tidak memperkenankan kalian mengakhiri ibadah sholat sebelum membuat sebuah komitmen. Apa komitmennya? Komitmen menjadi hamba Allah yang care. Apa itu, Pak? Care, Pak? Peduli. Care beda dengan kere, Paknya. Itu. Bayangkan, tidak sah sholat kita tanpa membuat sebuah komitmen tadi. Keselamatan buat engkau wahai saudaraku yang sebelah kanan. Keselamatan buat engkau wahai saudaraku yang sebelah kiri. Bayangkan kita menyatakan pada diri kita, saya harus bisa care, peduli terhadap lingkungan. Ini ibadah sholat pantas kalau sebagai dalil indikator luar biasa, Pak. Yang jadi ukurannya tadi at-takbiri, gak ada orang menyombongkan diri karena apapun melalui ibadah sholat. Kemudian al-janibuz zikri, dalam sholat selalu ingat Allah, maka diimplementasikan di luar sholat pun selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin melakukan perbuatan yang keliru karena selalu ingat Allah, kan gitu. Tapi kalau yang diingat adalah khairullah, pasti keliru, iya kan? Kalau yang diingat Allah tidak akan keliru.
Kemudian yang ketiga adalah al-janibus salami. Ini kepedulian. Ini juga menjadi ya bahan evaluasi buat kita semua. Banyak orang yang tidak peduli terhadap lingkungan. Setiap musim hujan banjir. Penyebabnya apa, Pak? Karena apa banjir itu? Karena tidak peduli masyarakat. Saya sedih lagi lewat, alungkeun we disolokan, Pak, eta sampah. Allahu Akbar. Nggak merasa dirinya telah menzolimi dirinya sendiri. Jadi membuang sampah bukan pada tempatnya, dia telah melakukan perbuatan zolim. Tapi dia tidak sadar, dia telah menzolimi dirinya. Bayangkan coba, setiap orang buang sampah di kali misalnya atau di sampah, tiba-tiba banjir. Kan zolim itu, perbuatan zolim. Tapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan zolim. Dianggapnya perbuatan zolim itu adalah membunuh, menganiaya. Bukan. Membuang sampah bukan pada tempatnya. Itu adalah perbuatan zolim. Tidak peduli terhadap masyarakat. Kan gitu ya. Tetangga dan sebagainya. Masya Allah. Rasulullah sempat bertanya kepada malaikat. Apa bukan Rasulullah? Malaikat itu sempat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah tetangga punya hak waris? Sampai tanya gitu malaikat. Kenapa? Karena begitu pedulinya Rasulullah terhadap tetangganya. Sampai ditanya malaikat itu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tetangga itu punya hak waris? Malaikat bertanya ke Rasulullah, kenapa? Karena begitu pedulinya Rasulullah terhadap tetangganya. Sampai-sampai apakah punya hak waris atau tidak? Sampai bertanya begitu. Ya tentunya kan tidak. Tapi begitulah kepedulian Rasulullah terhadap tetangganya. Sampai-sampai ada tetangga yang Yahudi sekalipun. Aisyah itu membagikan sayur, Pak, ke tetangga. Giliran Yahudi ditinggal, dilewat. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, sudah kau bagikan semua tetangga? Sudah, kecuali yang itu ya Rasulullah. Yang mana itu? Kenapa engkau tidak bagi? Itu Yahudi katanya. Bagi dia, bahkan tambahkan, karena engkau sudah telat. Dikasih airnya, Bu, lebih dari yang lain. Sampai seperti itu kepedulian Rasulullah SAW. Nah, maka dari situlah jamaah salat subuh yang berbahagia, mari kita coba amalkan, yaitu qabla shalah al-janibu takbiri, fis shalah al-janibu zikri, kemudian ba'da shalah al-janibus salami. Kita menjadi orang yang peduli melalui ibadah salat kita. Kita menjadi orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga menjadi orang yang senantiasa selalu tawadu di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Akhirnya dengan segala keterbatasan ini marilah sama-sama kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwa kita adalah kumpulan manusia yang sangat rentan dengan kesalahan, kekeliruan, kelalaian. Semoga dengan kita bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fi rizqin wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma ya zal zalali wal ikramani ta'ala dinil Islam ya Rabbana. Kami adalah hamba-hambamu yang pada kesempatan pagi hari ini menyadari betul betapa pentingnya mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang pandai mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Nikmatmu tidak pernah berhenti kau berikan kepada kami ya Rabb. Melalui denyut jantung, melalui hembusan nafas, nikmatmu terus kau berikan kepada kami. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wa zina wa zalazila wa miha wa su'al fitan
ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم علف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Allahumma al'an kafarata ahlal kitab alladzina yasudduna an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyaak. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muahidin. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Sungguh tidak ada kata yang paling indah dari apa yang kami lantunkan lewat doa ini kecuali kau kabulkan permohonan kami. Besar harapan kami ya Rabb akan dikabulkannya permohonan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.